warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi sama kita berdua. Ada Nana dan Mbak Meta. Udah ada Mbak Meta ya. Kita senang banget ya kalau kita udah ngobrolin masalah macam-macam kehidupan kita kayak itu nggak akan pokoknya kelar. kalau kita lagi ngomongin sesuatu tuh kayak kita tuh dikasih kesempatan buat Iya, pokoknya ya gitu. memang bermanfaat juga kan. Ibaratnya Karena kita saling sharing, jadi kita buat teman-teman yang mungkin pengen maju gitu ya, pengen kayak Mbak Meta nih sebagai seorang pengusaha, jadi bisa diambil tips-tipsnya gitu kan, boleh. biar bisa selangkah gitu. Selangkah lebih maju. Iya dong, harus ya, jadi nggak stuck di situ aja kehidupannya. Oke deh guys, gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Baik, dalam kondisi yang harus sehat, wajib sehat. Dan pastinya harus selalu jaga 3M, ya kan? Sekarang tuh kayaknya nggak 3 ya. Oh, ada lagi tambahan? 5M. 5M ya? Iya, sekarang Apa 5. Jadi mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas ya. Oh iya. Jadi emang kayak sekarang ini masa-masa yang kayak gini nih Mbak Nana ya. Apalagi kalau sekarang nih pemerintah sebutnya tuh PPKM gitu. Iya, jadi pembatasan ke seluruh kegiatan masyarakat gitu kan. Jadi memang akan sangat berdampak banget buat kehidupan teman-teman yang notabene tuh bukan sebagai pegawai negeri ya, yang mengandalkan gajinya gitu. Maksudnya teman-teman yang memang harus wajib mencari nafkah di luar, sekarang nih kayak benar-benar dikasih tantangan juga gitu. Kesulitan-kesulitan yang kayak aku pikir terlalu sedih banget Mbak Nana kalau lihat. 2 tahun loh guys, kita 2 tahun ya. Dan ini buat sampai sekarang bukannya yang makin stay di rumah ya, kayak misalnya karyawan-karyawan yang di PHK coba. Aduh, aku tuh kayak kadang ya Tuhan gitu, segininya banget gitu itu loh. Gimana apalagi kalau misalnya dia nggak punya skill dan dia mentok di situ di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu cuma dia. jadi beban orang tua. Ya Allah. Itu tuh banyak banget di anak muda sekarang yang nggak mau belajar ya. Maksudnya sebagai generasi milenial kalian juga harus tahu gitu, jangan cuma bisa berdiam diri gitu. Kamu harus cari sesuatu yang harus bisa kamu kembangkan kemudian hari. Jadi untuk menghadapi situasi yang terkadang kan kayak COVID kita nggak tahu loh Mbak Nana, gitu, nggak tahu tiba-tiba ada virus wabah yang benar-benar bikin kita situasinya tuh benar-benar kacau sampai sekarang gitu. Secara nggak cuma ekonomi aja gitu, secara bisa mikir ya. Secara sosial juga akhirnya kayak kepedulian antar saudara jadi nggak ada loh gitu. Kita ketemu harus jaga jarak gitu kan, yang gitu, pingin peluk-pelukan jadi nggak boleh. Aduh, bener-bener kayak jadi akhirnya ngumpul. Lebaran kemarin kerasa banget ya guys. Udah berapa kali lebaran loh Mbak Nana kita kayak gini? 2 kali. Aduh, 2 kali masih pandemi guys. Ya ampun. Nah, makanya dibutuhkan juga untuk kita nih sebagai orang yang bisa lihat ke sosmed gitu, kasih vibes yang positif aja gitu. Jangan pernah giring untuk bikin sesuatu yang sifatnya negatif ya gitu, yang bikin kita makin down, kita makin sedih gitu. Kita harus sama-sama nih keluar dari situasi yang kayak gini Mbak Nana, dan harusnya memang kita sama-sama harus bergandengan tangan gitu. Kita harus sama-sama seperti itu gitu, nggak bisa. Karena pada dasarnya ini juga harus butuh kekompakan kita gitu loh. Betul sekali. Betul. Apalagi kalau untuk kayak situasi yang kayak gini nih Mbak Nana tahu nggak, sampai yang kadang aku tuh cuma ngeliatin muter-muter ke sana, cuma ngeliatin apa coba, orang-orang yang jualan yang dia udah nungguin dari sore dan jam 6-7 itu harus tutup. Sedih banget. Ya ampun. Sekarang kan lagi masanya PPKM guys ya. Jadi udah aja jalan ditutup jam semua. malam memang udah harus close ya, semua shop itu memang harus close ya. Dan tidak boleh ada kerumunan ya. Jadi di mana kayak teman-teman yang aku tuh kayak kadang miris banget buat teman-teman yang terkadang mencari nafkahnya juga dari situ gitu, yang kayak harus yang namanya berjuang cari duit supaya bisa makan, tapi pada kenyataannya ternyata dibatasin kegiatannya gitu kan. Sangat-sangat sulit banget Mbak Nana. Dan gitu. Apalagi yang bikin gue miris gitu ya, yang bikin gue miris tuh kayak mereka yang orang-orang tua lansia gitu yang masih kerja ya guys untuk keluarganya, dan mereka nggak bisa tuh mainan online. Beda sama kita ya, kita mah
mau belanja apa pakai online. Nah, gitu kan. medsos kita bisa main gitu. Tapi jadi kita mau pada jualan aja kenyataannya bisa pakai online. Nah, sedangkan orang-orang yang tua ya yang cuman keuntungannya itu 100 perak, 500 perak. ya aku mereka sedih gimana banget, aku gitu. benar-benar sedih banget Mbak Nana, benar. Nah, Aku dari benar-benar situ- kayak miris sekali gitu Dari dengan situ kondisi aku yang ngerasa kayak yang oh my god. kita harus banyak bersyukur juga Kita gitu. harus bersyukur loh guys. Ya udah, selama ini sejauh ini kita masih bisa makan, kita masih Betul. sehat ya. Iya, Itu iya. aja sih. Kita harus selalu berusaha apa namanya ya. Jangan sampai lah ibaratnya kita tuh mengeluh juga sih. mengeluh. Boleh sih sebenarnya Terlalu mengeluh banyak karena mengeluh, memang kayaknya iya. ada yang lebih dari kita deh. Gitu. Jadi kita harus bisa nonton juga gitu di mana kondisi yang semacam ini nggak cuma kita aja yang ngalamin gitu. Banyak orang-orang yang di bawah kita yang jauh mengalami hal yang lebih parah gitu. Parah banget. Nggak kayak cuma faktor-faktor pariwisata ya kan, ekonomi yang semacam kayak orang-orang dagang pun kena Ini gitu. mah semuanya kena deh. Semuanya kena Semuanya gitu. kena deh. Meskipun Nggak dari bawah sampai atas ini semuanya kena ya. apalagi untuk teman-teman yang notabene kadang jualannya cuma mengandalkan malam hari, coba kayak yang angkringan, nasi goreng, sedih banget loh gitu. Ya, guys. Dan terkadang tuh kayak mereka tuh untuk makan besok aja mereka susah gitu loh Mbak. Kayak speechless banget Iya ya gitu. kalau Aku udah kadang kalau udah ngomongin kayak gitu tuh nggak ngomongin bisa orang gitu. lain gitu, ibaratnya yang kondisinya memang benar-benar di bawah banget ya. Kayak mereka yang nyari uangnya di malam hari. Yang sering aku miris banget ngeliat itu kayak bansos ya. Itu bansos itu nggak merata kalau menurut gue ya. Loh, ini yang aku baru rasain loh. Aku tuh punya teman yang notabene tuh kayak tetangga sebelah rumahnya tuh banyak yang ternyata masih di bawah gitu, yang kayak ibu-ibu atau mbah-mbah yang udah lansia, yang udah nggak punya suami, yang udah harusnya dapat bansos itu tuh benar-benar ternyata mereka nggak dapat Ternyata nggak loh. dapet ya. Yang dapat malah justru orang-orang yang masih muda, yang masih bisa kerja. Betul. Itu yang salah gitu. Rumahnya Kenapa? juga bagus-bagus ya yang dapat Iya, ya. gitu. Itu Dan kenapa itu bisa seperti itu sistem yang harus sampai sekarang diperbaiki ya Mbak. Bukannya ini, tapi harus ada perbaikan gitu, yang dengan cara itu tadi harus itu ada tim. PR nih ya buat PR juga pemerintahan gitu. ya. Jadi ibaratnya harus ada dicari. tim yang benar-benar cari orang yang layak untuk mendapatkan bantuan Betul. sosial dari pemerintah Setuju banget. gitu kan. Ada tim di mana tim itu melakukan suatu riset aja, maksudnya gini, dari 70% sepertinya dari nama-nama itu layak nggak ya menerima bantuan gitu loh. Karena Kadang PPKM suka ini double bener, loh. Aku suka ngelihat kenapa dia udah dapat lagi. nah gitu. padahal yang lebih layak lagi banyak banyak banget. gitu. Jadi tolong nanti untuk Untuk kedepannya kedepannya ya. lagi tolong Semoga aja diperbaiki, secepatnya semoga sih gitu. karena kan Ibaratnya memang nggak yang cuma orang membutuhkan itu bisa langsung lah nerima gitu ya. Aku sedih banget loh Mbak, bantuannya banyak yang gitu. kayak ibu-ibu yang udah lansia yang memang butuh, mbah-mbah gitu yang mereka tuh sama sekali malah nggak dapat bantuan apa-apa. Nah itu dia, miris banget deh pokoknya. Aku tuh kadang sampai sedihnya tuh mendarah daging. Sedihnya tuh ke bawah-bawah, kadang tuh kalau misalnya lagi makan juga Pengennya kepikiran dibantuin ya, gitu. Pengennya kalau ada orang yang, aku kadang suka gini, kalau ada orang yang tua banget ya, dia jualan apa, padahal nggak penting jualannya dia tuh. Sama banget Mbak. Tapi aku beli gitu. Jadi aku terkadang nih Soalnya kalau orang ngomong kasihan tergerak gitu juga ya, gitu kan. Aku tuh gabutnya lucu. Jadi Gimana ketika tuh? pas muter-muter gitu, aku tuh suka ngeliatin bapak-bapak atau om-om yang jualannya tuh masih banyak banget. Aku memang nggak butuh makanannya Iya. gitu, secara nggak langsung. Betul. Aku cuma pengen bantuin doang. Terkadang gabut aja aku beli dikit-dikit gitu kan, semuanya dibeliin, nanti habis itu aku bagiin juga di luar gitu. Karena mungkin kayak aku pikir mungkin duit segini nggak seberapa buat kita, Iya. tapi buat mereka itu benar-benar kayak yang Bermanfaat banget ya. dan mereka kasih kayak yang Dan alhamdulillah pastinya- sampai gitu-gitu. Dan Sampai pastinya alhamdulillah setiap gitu. kita niat seperti itu, rezeki kita bertambah lagi guys. Alhamdulillah, Ya, amin, jadi jangan amin. pernah lu berpikiran kayak misalnya, wah gue aja nggak punya duit, masa sih gue membeli yang nggak penting gitu. Lu jangan punya mindset kayak gitu guys. Ya. Banyak sih yang kadang nggak penting banget sih gitu, nggak mungkin banget aku beli sesuatu yang nggak aku butuhkan. Iya. Padahal itu apa sih gitu, nilai yang segitu tuh kadang buat kita nggak nggak ada gunanya Iya, gitu bener loh. banget, Jadi bener banget. gitu. Jadi gitu ya guys. Oke deh. Dan by the way kemarin ngapain aja sih? Kayaknya kok sibuk banget. Udah Yang kemarin tuh hari Jumat ya. Iya. Oke. Jadi
Cerita dong sedikit gitu ya biar teman-teman tahu. Iya, jadi gini ya Mbak Nana, aku sih ngerasa aku nih bukan orang yang mampu sih, maksudnya udah mampu dalam konteks yang aku nih Orang nggak mampu, orang mau jadi aku tuh nggak merasa gitu, maksudnya oh kamu kadang so ini enggak sih, jadi dari dulu Aduh, gitu iya setiap dari usaha pun Mbak, jadi kalau di usaha aku nih setiap Jumat dari dulu ada diskon 20%, itu dari 5 tahun yang lalu. Oh gitu. Setiap hari Jumat, karena memang aku Jumat pikir berkah Jumat ya. itu bagus. Oh, Nah, yes. di sini aku dari dulu banget, entah setiap hari Jumat itu wujudnya aku masak sendiri atau tidak, aku memang udah biasa untuk masak untuk dibagi-bagiin keluarga gitu. Bukan karena aku ria ya, karena memang aku dari dulu punya prinsip ketika aku punya rezeki dikit banyak aku harus bisa bantu ke orang gitu, walaupun wujudnya memang masih kecil-kecilan gitu, belum yang banyak gitu ya. Sekalipun itu memang terkadang kesannya aku tuh diburu-buru waktu, ada bareng sama udah ada. Tapi seneng kan, walaupun capek pasti Iya, gitu, ada ketenangan sendiri. Ada kebahagiaan gitu. sendiri Iya, ketika masak, betul. habis itu dibuka sama mereka, dimakan tuh kayak aku ya ampun gitu kan, walaupun luar biasa. masih sedikit ya gitu, dan setiap Subhanallah, aduh pemirsa. itu Ini perlu nih ya orang-orang yang kayak gini ya. Jadi perlu ditambah lagi, semakin banyak semakin Ya, bagus. Jadi amin, ibaratnya amin. buat orang-orang yang betul membutuhkan. jadi karena pas memang lagi lapar, ya Allah dapat makanan, ngedoinya udah bener-bener iya, kan. benar-benar. gitu. Karena prinsipnya memang begini Mbak Nana gitu, di dalam rezeki kita ada rezeki mereka gitu, jadi Yes. jangan pernah kayak ngerasa Setuju kufur sih. gitu ya, Ya, kayak setuju ini sih. juga punya aku sendiri, ngapain aku bagi-bagi ke orang gitu kan, mending buat aku sendiri gitu, jangan ya gitu, karena posisinya kita juga di sini manusia-manusia pilihan nih Mbak Nana. Kenapa dibilang pilihan? Karena Tuhan ketika menyiapkan wabah seperti ini, kita masih bisa makan guys, kita masih bisa makan dengan makanan apa yang kamu mau. Betul banget. Sedangkan mereka gitu loh, yang terkadang cuma mau makan aja susah gitu. Dan Benar-benar. kita sebagai orang yang sama-sama nih gitu hidup di dunia yang semu ini gitu, nggak ada salahnya Sementara dong, banget deh kayaknya. nggak ada salahnya kan gitu kalau punya rezeki kita bantu ke tetangga, ke orang-orang sekitar gitu, walaupun nilainya nggak begitu banyak, it's okay gitu, nggak apa-apa gitu, nggak melulu harus yang kayak wah harus banyak nih, enggak. Misalnya nih kalian setiap Jumat masak banyak gitu, bisa ketika pas sekarang waktu pandemi ini sisihkan dikit-dikit untuk Berbagi tetangga yang ya. misalnya lagi isoman, atau misalnya Betul. orang yang pada saat itu masih sakit gitu kan, Betul. kasih ke tetangga gitu, bukan dengan konteks yang pingin disanjung ya, tapi Betul. enggak, karena memang sekarang ini kita wajib butuh orang-orang yang peduli, itu aja Betul. gitu, kita harus jadi manusia-manusia yang peduli gitu kan. Pastinya bermanfaat ya. Saat ini harus peduli dan bermanfaat Betul. gitu, karena kalau enggak kita siapa lagi gitu loh, kita yang kayak kita sebagai seorang, apalagi perempuan ya, lebih ke sensi, lebih main hati ya gitu, kita kalau ngeliatin gitu ya, Seorang jadi perempuan. sedikit banyak Jadi rezeki iba, kamu, ya. sedikit Betul. banyak apa yang kamu dapatkan gitu, ayo dong sama-sama kita Yes. berbagi gitu untuk meringankan, bukan karena untuk sok merasa paling, enggak sih, karena enggak semuanya apa ya, wujudnya tuh harus mendapatkan ucapan dari orang lain gitu, nggak usah peduliin deh omongan orang, atau misalnya kamu kalau misalnya mau berpikir wah mau ini, nggak usah. Jadi hal-hal kecil yang kamu lakukan untuk orang lain itu sangat bermanfaat pada saat pandemi ini gitu. Jadi apalagi untuk teman-teman pengusaha ya, yang maksudnya terkadang masih yang kayak gitu kan. gitu, untuk orang-orang Ayolah, yang kita bergandengan masih di tangan, atas kita gitu, masih bantuin punya anak- rezeki banyak, ayo Bantuin dong orang-orang sama-sama. yang sedang kesusahan. Dan aku kayak baru gitu kemarin nih kan. rolling loh say gitu, aku bukannya di sini pamer gitu, jadi aku ngasih ke mereka tuh bukan hanya untuk saat-saat pandemi ini ya, karena memang pada kenyataannya dari dulu aku jadi inget Memang udah habit ya. iya, jadi habit, jadi kayak udah jadi hidup habit ya, gitu kan. jadi tahun kemarin nih sebelum aku buka di sini malah aku masih inget banget gitu, Tuhan memberikan jalan yang benar-benar kayak di luar nalar aku tuh kayak gitu. Tahun kemarin itu aku kayak yang aku punya niatan gitu, kasih kita bikin 1000 nasi yang dibagiin dan 800 masker Oh. dari kita gitu. Itu real nggak bisa lupain gitu, yang kayak iya. aku nggak pernah memperdulikan seberapa banyak gitu aku yang udah keluarkan, tapi walaupun langkah aku sedikit,
tapi bermanfaat semoga buat masyarakat Pemalang gitu. Oke, kalau gitu thank you banget ya. Mudah-mudahan sharingnya malam ini aku jadi agak sedih juga sih ke bawah suasana. Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat buat para teman-teman, bisa menjadi inspirasi ke depannya dan pastinya bisa apa ya? Kasih semangat juga buat saling berbagi. Kita harus saling menguatkan. Betul sekali. Harus bisa saling kita harus support gitu. Sama-sama saling bergandengan. Oke. Walaupun social distancing ya. Ya. Oke, kalau gitu see you next week. Dadah. See you, bye.